Hai guys, malam ini sangat luar biasa. Kita akan mengundang seorang pakar icebreaker nomor 1 di Indonesia. Dan masih muda loh. Siapa dia? Mari kita langsung sambut Bro Ferdi Kawi. Halo Bro Ferdi, apa kabar? Halo Uncle Edi, baik. Uncle bagaimana? Wah, luar biasa ya. Uncle dapat kebagian waktunya itu di malam hari ini, terpaksa pakai penerangan ini. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya wajahnya. Ini sampai pakai lampu ini, lampu tambahan. Kegantengannya terpancarkan kok di sini. Wah, Menembus jendela laptop saya. mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, Bu Ferdi memang bisa melihat personality. Wah, itu gak usah diragukan lagi itu. Ya. Wah. Belum orang bicara saja saya sudah tahu. Baik, Bro Ferdi. Malam ini kita mau sharing apa? Kita mau berbincang-bincang apa ini? Wow, kalau khusus Uncle ya, kalau biasanya kalau saya sama orang lain ada requestnya. Tapi kalau sama Uncle bebas. Uncle mau apa? Saya temenin ya. Khusus spesial di tantangan 4.0. Nah, silakan Uncle. Oh ya? Wah, luar biasa. Kalau begitu kita bahas mengenai kepribadian personality. Saya mau tahu ini, Bro Ferdi bisa lihat kepribadian nggak? Nah, Bro Ferdi, kira-kira ya penting nggak kita mengetahui kepribadian seseorang atau kepribadian kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Wow, pertanyaan yang sangat menarik sekali nih, Uncle Edi ya, sebagai pembuka ya. Luar biasa sekali. Tentu untuk Anda semua yang menonton video ini ya, ataupun yang sedang menonton, penting sekali kita harus memahami pentingnya membaca kepribadian. Sun Tzu pernah berkata, jika Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda sendiri, dan Anda tahu kelebihan dan kekurangan musuh Anda, maka dipastikan 100 kali berperang, 100 kali Anda akan menang. Dan untuk itu, hari ini kita akan melihat, ternyata untuk membaca kepribadian, baik itu kelemahan kekurangan, maka akan membuat hidup kita akan jauh lebih maksimal. Saya berikan contoh, misal, saya pada waktu kecil, mungkin pada waktu SMA atau pada waktu sekolah, saya bingung. Saya ini kuliah nanti mau jadi apa ya? Bingung dengan potensi yang ada di dalam diri. Ketika kita bingung, akibatnya apa? Sehingga ketika kita kuliah, bahkan ketika kita bekerja, kita seringkali bakat kita di mana, penempatan kita di mana, kurang tepat. Akibatnya apa? Potensi yang ada dalam diri kita kurang maksimal, kurang terkeluarkan dengan optimal. Dan untuk itu, penting sekali kalau Anda mengetahui sejak dini, ya apalagi Anda sudah nonton video ini nih, kabar gembiranya, maka Anda bisa mempercepat kesuksesan Anda jauh lebih cepat dibandingkan kalau Anda belum bisa membaca kepribadian Anda sejak dini. Dan tentunya otomatis Anda lebih paham kekuatan Anda di mana, kelebihan Anda di mana. Kemudian Anda juga mampu menganalisa kelebihan dan kekurangan lawan kita di mana, sehingga hidup kita akan menjadi lebih optimal. Mungkin itu Uncle sebagai pengantar. Wow, luar biasa ya, pengantarnya aja udah sangat seru sekali. Nah, kira-kira kepribadian seseorang itu, termasuk kita itu ada jenis-jenisnya atau semuanya sama, Bro Ferdi? Wow, emang ini kalau saya diundang Uncle Edi itu saya paling suka nih ya, karena pertanyaannya kemudian ilmu yang akan kita share hari ini itu benar-benar konten yang benar-benar berisi dan padat tentunya ya, yang bisa Anda langsung dengar dan bisa Anda langsung aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Pada dasarnya, di dalam hidup ini, kalau kita dalam kehidupan pada hari, ketemu dengan orang, ketemu dengan siapapun, rata-rata mereka tidak pernah lepas dari yang namanya 4 kepribadian. Jadi namanya kepribadian itu ada 4 jenis.
sedikit cerita ya. Pada zaman dahulu kita telah mengenal istilah yang namanya personality plus. Ya, jadi pada zaman dulu itu telah dilakukan oleh penelitian dari seorang filsuf ya, Hippocrates, kalau Anda pernah dengar ya. Menurut beliau, ternyata setelah dianalisa, setelah diteliti, di dalam tubuh manusia ini terdapat cairan atau empedu yang ada di dalam tubuh manusia, dan itu ada 4 ya. Jadi berdasarkan unsur pembentukan manusia itu ada dari tanah, api, air, udara, terus ada beberapa campuran-campuran unsur-unsur di dalamnya, yaitu kering, panas, dingin, dan basah ya. Nah, tentunya empedu tersebut atau cairan yang ada di dalam tubuh manusia itulah yang membentuk nama dari kepribadian seseorang. Saya berikan contoh. Zaman dulu ada yang namanya koleris. Ya, koleris ini cairannya itu yaitu kloe, ya, yang itu berarti kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sanguis, panas, atau kalau bahasa kerennya itu sanguin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah plekma, dingin. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau plekmanya ini plekmatis sering disebut ya. Kemudian yang terakhir adalah melankolik cairannya, yang sering orang sebut melankolis, yang basah. Ini zaman dulu ya. Jadi zaman dulu istilah-istilah dari zat-zat tersebutlah yang membentuk kepribadian manusia hingga saat ini. Jadi pada zaman dulu ada 4, yaitu koleris, sanguin, kemudian melankolis, dan plekmatis. Itu zaman dulu ya. Saya akan berikan sedikit ilustrasi supaya lebih memudahkan pemahaman Anda. Ya, saya berikan contoh. Mungkin Uncle Edi pada zaman dulu ya, kalau Anda pernah menonton film ini, berarti masa kecil Anda benar-benar bahagia. Ya. Jadi pada zaman dulu, apalagi pada waktu saya kecil, sampai saya ulang-ulang terus film ini. Ya. Film yang sangat legend, yaitu film Keras Sakti. Oh, Uncle pernah nonton film itu? Wow, itu film favorit Uncle itu, bro. Wow, itu film yang legend betul ya. Kalau Anda yang masih pernah nonton film itu, wow, berarti masa kecil Anda benar-benar bahagia. Ya. Nah, dari film tersebut, ya, ternyata secara tidak langsung, setelah saya lihat, setelah saya pelajari, ternyata 4 kepribadian tersebut yang pada zaman dulu tadi itu diibaratkan dengan film Keras Sakti. Yang seperti kita tahu, Uncle masih ingat dulu ada Biksu Tong Samchong, kemudian Sun Gokong, yeah, Pat Kai, dan Wu Qing. Masih ingat Uncle? Masih. Sun Gokong, Pat Kai, Wu Qing, dan Tong Samchong. Ya. Jadi Tong Samchong itu adalah biksunya, teman-teman, biksunya. Ya. Kemudian ada Pat Kai yang suka happy-happy, gitu ya. Kemudian ada juga Sun Gokong, keras saktinya. Kemudian ada juga Wu Qing, ya, yang agak lambat itu. Ya. Teman-teman lihat, teman-teman bayangin. Ketika Anda melihat karakter tersebut, ya, atau Anda boleh searching, ingin lihat lagi, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat karakter tersebut? Nah, kalau Uncle nih, kira-kira kalau melihat Sun Gokong, bagaimana karakternya kira-kira? Kalau Sun Gokong itu kan keras sakti, sifat alaminya kera itu kan apa ya, nggak bisa diem, badung, Yes, nakal, betul, yang nggak bisa dengerin nasihat gurunya. Suka isengin teman-temannya. Yes, betul. Tapi kita punya banyak kemampuan. Itu dia. Emang penikmat Sun Gokong ini beda ya. Saya minta jawabannya satu, tapi Uncle bisa panjang. Luar biasa sekali. Oke. Nah, selanjutnya Uncle. Yang kedua, ada Pat Kai. Kalau Uncle melihat Pat Kai yang zaman dulu itu, kira-kira kepribadiannya seperti apa? Ya, Pat Kai itu kan kalau nggak salah mukanya seperti muka, mohon maaf ya, muka BABI ya. Ya, seperti itu. Nah, sifatnya itu suka makan. Jadi makan. Kemudian yang paling itu genit. Nah, itu genitnya bikin lucu itu. Nah, jadi kira-kira ya itu makan sama suka wanita lah, gitu. Suka yang bening-bening. Kalau Wu Qing? Kalau Wu Qing itu polos ya, kelihatannya polos banget, lugu banget. Nah, sering suka membantu, sering
sama keras saktinya, sama itu pakainya itu ya ibaratnya dibego-begokin lah gitu. Yang angkat peralatan, kira-kira gitu. Entah benar atau nggak tahu ya. Terakhir itu betul semua, keren banget, keren banget. Dan terakhir, Tong Samcong. Nah, Tong Samcong itu seperti seorang guru ya, seorang senior yang punya kepribadian yang tenang, kemudian bisa memahami sifat-sifat apa ya, keras hatinya, pakainya, kemudian kucingnya gitu. Kelihatannya ya apa ya, sebagai sosok guru dan orang tua gitu sih. Luar biasa, keren sekali Uncle Edi ya. Betul-betul sering nonton ya. Kelihatan banget orang yang sering nonton sama belum ya. Uncle Edi ini sering nonton ya. Wah. Dan tentunya ya, Anda perhatikan, kalau Anda melihat seseorang di dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa mengamati, oh, orang ini ternyata tipe pakai. Oh, ini Tong Samcong. Oh, ini Sun Gokong. Nah, pasti Anda sudah bisa mengira-ngira. Anda sudah punya intuisi. Oh, ternyata sifat dasar manusia tidak terlepas dari 4 kepribadian tadi. Nah, untuk itu versi zaman dulu, versi lama. Kali ini, saya akan membawakan sesuatu yang sangat menarik yang berhubungan dengan 4 kepribadian zaman now yang akan mudah Anda pelajari, yang mudah Anda ikuti dengan sangat mudah. Itu dia, saya pengantar. Baik, dan tentunya pada kali ini saya akan memberikan Anda ilustrasi untuk lebih mudah ya. Di sini saya punya 4 buah kartu. Ya. Jadi kita bisa melihat bersama-sama, ada as keriting, ya, keriting. Kemudian ada love, kemudian ada diamond, kemudian ada kartu sekop. Ya, jadi ini keriting, love, kemudian diamond dan sekop. Kira-kira Uncle, dari 4 kartu ini Uncle suka yang mana sih? Langsung sebut atau dalam hati ini, bro? Disebutkan saja. Disebutkan ya. Karena saya temanya bukan sulap baca pikiran, tapi saya hanya meminta Anda menebak ya. Jadi jangan kira saya akan sulap pikiran Anda. Kalau Uncle sih lebih suka yang ada love-nya dah. Yang ada love-nya, yang ini ya. Oke. Nanti kita lihat ya. Kira-kira Uncle ini tipe apa ya? Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Ya. Ngomong-ngomong itu pakai nggak? Kalau pakai Uncle ganti deh. Oh, tahu banget ya. Mirip-mirip lah. Oke. Enggak, bercanda aja. Silakan bro, silakan bro. Gitu. Apakah ada kaitannya atau tidak ya? Kita lihat bersama-sama. Baik. Pada zaman dulu ya kita sudah tahu tadi ada koleris, sanguin, flegmatis, dan melankolis. Untuk zaman now itu dikenal dengan istilah kerennya yaitu DISC, DIS, yaitu dominan, intim, stabil, dan cermat. Ya, seperti apakah karakter-karakternya? Mari kita lihat satu persatu. Di mana setiap kepribadian tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita analisa dan mari kita saksikan ya. Dimulai dari yang pertama. Ini as keriting, Uncle. Ya, keriting. Di mana keriting ini, Uncle, itu ibaratnya kepribadian yang keriting ini keras. Ya, jadi keras, keriting gitu ya. Karena keriting ini kalau bahasa zaman sekarangnya itu adalah tipe dominan. Yang kalau diibaratkan Sun Gokong, tipe keras ya. Nah, ini kalau zaman dulunya itu dikenal dengan istilah koleris. Nah, jadi koleris, kalau istilah zaman dulu kalau Anda sering dengar orang sering bicara koleris. Nah, itu kalau di tipe sekarang itu adalah dominan. Seperti apa tipe dominan? Dominan ini adalah tipikal orang. Kelebihannya adalah yang pertama, dia sangat suka tantangan. Jadi kalau diberikan target, Uncle, orang ini paling suka, Uncle. Jadi kalau ada target dia antusias, dia benar-benar optimis mau kejar. Jadi orangnya suka tantangan, sangat optimis, ya. Dia mandiri, Uncle. Jadi tidak perlu kita minta lagi, dia bisa gerak dengan kita. Ini adalah tipikal dari dominan. Tapi ada kekurangannya, ya. Kekurangannya adalah yang pertama, egonya tinggi. Jadi kalau dia berbicara, Uncle, dia tidak mau dipotong. Dia berbicaranya harus
sampai habis, baru Anda boleh bicara ya. Kalau Anda potong, dia bisa emosinya naik. Itu tipe dominan. Kemudian, kekurangannya juga, tipe dominan ini adalah dia dalam tanda kutip ya sulit mendengarkan pendapat orang lain karena egonya tadi. Ya, itu adalah kekurangan dari tipikal dominan. Ya, apakah ini karakter Anda? Oke, coba Anda amati sekarang. Apakah ini termasuk kepribadian Anda? Tipe yang pertama yaitu dominan. Selanjutnya kita beralih ke kartu kedua, yaitu kartu intim. Atau zaman dulu itu ibaratnya adalah sanguin. Ya. Seperti apakah ciri-cirinya? Kita lihat bersama-sama ya. Dia diibaratkan dengan love. Artinya apa? Kelebihannya adalah orang ini penuh cinta. Jadi gampang sekali bersahabat dengan siapapun. Jadi kalau ketemu orang ini, wow, bisa ramai ya. Nggak ada dia, nggak ramai gitu ya. Jadi setiap kali ketemu orang, kalau dia di lantai 1, suaranya bisa kedengaran sampai lantai 3. Itu ajaib bin ajaibnya orang ini ya. Jadi kalau dia tidak masuk, kantor tuh bisa sepi. Jadi orangnya periang, humoris, mudah bersahabat, orangnya benar-benar sangat enak sekali diajak bicara. Itu tipe sanguin. Tapi ada kekurangannya nih Uncle. Ya. Kekurangannya adalah orang ini terlalu multi talenta, semuanya bisa dikerjain. Tapi ujung-ujungnya tidak selesai dengan maksimal ya. Jadi sudah dia kerjain ini, tahu-tahu kelupaan. Karena dia kekurangannya cepat sekali lupa. Ya. Orang yang tipe ini, kalau dia ada pena, dia mau cari penanya, dia bingung penanya di mana. Kunci mobilnya suka lupa, ya. Penanya lupa, letakkan di mana. Nah, itu adalah tipikal ciri orang sanguin atau intim. Apakah Anda termasuk tipe ini? Coba Anda cermati baik-baik dan renungkan. Ya. Oke, selanjutnya kita beralih yang ketiga. Bro, benar bro. Benar. Nggak usah nanya lagi, tadi kan Uncle kan pilih itu. Ya, kok benar gitu? Iya. Gampang lupa, naruh apa kunci, kadang simpan di mana sesuatu, memang gampang lupa. Kemudian apa aja ya memang benar yang tadi bro katakan itu. Cuman istri betul sekali ya. Ya istri sampai sekarang masih ingat sih. Dan luar biasanya ya, kepribadian Anda menarik Anda sendiri untuk memilih ini ya. Dan kita belum janjian loh. Wah, ini benar-benar hebat kekuatan kepribadian ya. Oke. Nah, menariknya berikutnya yang ketiga adalah ini adalah kalau zaman dulu ini dikenal dengan istilah plekmatis. Ya, kalau bahasa sekarangnya adalah stabil, tipe stabil ya. Anda lihat saja bentuknya ya. Kelebihan orang ini adalah Anda bisa lihat seperti gambarnya stabil ya. Orangnya tidak terlalu neko-neko atau tidak terlalu dalam tanda kutip kalau kita mau gerakan dia enak, orangnya nurut-nurut aja, easy going ya. Ini adalah tipikal stabil. Kemudian enaknya tipikal ini, dia adalah pendengar yang baik. Jadi kalau Anda mau curhat sama orang ini, dia siap berjam-jam dengerin Anda curhat ya, karena dia adalah pendengar yang baik. Ini adalah tipikal stabil ya. Oke, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah orang tipikal ini dia sangat suka sekali menunda. Jadi kalau menurut dia tidak terlalu urgent, aduh nanti aja. Jadi suka menunda. Kemudian berikutnya kurang mandiri. Ya. Kemudian berikutnya orang ini sulit menerima perubahan. Ya, jadi kalau ada sesuatu perubahan, dia bisa melakukan perubahan tapi lambat. Jadi kalau ada perubahan tidak bisa cepat. Ya. Kemudian kekurangan dari tipikal stabil ini juga adalah tipikal orang yang kalau Anda berikan sesuatu, Anda harus jelaskan satu persatu, tidak bisa langsung dilepas. Ya. Ini adalah tipikal dari tipe stabil. Apakah ini tipe Anda? Coba Anda renungkan. Iya. Kemudian kita masuk yang terakhir nih, Uncle. Asap aja, Uncle. Itu skop ya. Weh, berarti sama kita ya istilahnya ya. Oke. Baik, Uncle ya. Uncle boleh lihat, Uncle. Apa bedanya kartu ini dibandingin yang lain, Uncle? Menurut Uncle?
itu gede banget gitu. Kalau yang lain kecil ya? Lebih besar ya? Lebih besar. Okay. Thank you Uncle ya. Kartu ketiga ini, sekop ini ibaratnya kalau zaman dulu itu namanya melankolis. Sedangkan istilah sekarangnya itu adalah cermat. Kalau Uncle lihat perbedaan gambarnya, ini lebih detail Uncle, lebih rapi dibandingin yang ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata orang yang cermat itu adalah orang-orang yang detail, yang teliti. Nah, ini adalah kategori tipikal orang cermat. Kelebihannya adalah dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan tertata, dengan rapi. Itu kelebihannya. Kemudian kalau kita berikan sesuatu, ya, dia benar-benar melakukannya secara sistematis, sesuai dengan prosedur apa yang kita inginkan. Tapi ada kabar buruknya loh, bukan kabar buruk, kelemahannya. Ya. Kelemahannya adalah tipikal orang ini adalah tipikal orang yang terlalu jalannya lurus. Jadi kalau misalnya kita buat SOP, ingin dibelok-belokkan sedikit, dia orang yang taat prosedur. Jadi agak susah sekali untuk dibelok-belokkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang ini, kalau kita ingin memberikan sesuatu, itu harus ada data-data yang teliti, yang akurat. Nah, jadi Anda harus benar-benar perlu persiapan untuk berhadapan dengan tipikal cermat. Ya. Tapi kekurangan dia juga, dia orangnya introvert, pendiam. Jadi kalau ingin mengungkapkan sesuatu, dia cenderung simpan dalam hati, kurang berani mengungkapkan. Itu kelemahannya. Ya. Jadi bisa saya simpulkan sekali lagi, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita sudah mengenal bersama-sama ada 4 jenis yang disingkat dengan DISC. D-nya apa ini tadi Uncle? D itu dominan. Yes. I-nya? Intim ya, intim. Yes. S-nya? Stabil kalau nggak salah. Yes. C-nya? C-nya cermat ya. Wih, luar biasa sekali Uncle. Dominan, intim, stabil, cermat. Inilah 4 kepribadian yang bisa Anda temui dan bisa Anda langsung baca kepribadian orang. Ibarat kembali ke film Sun Gokong tadi, kita akan lihat bersama-sama. Menurut Uncle, kalau yang dominan, karakternya apa tadi nih Uncle? Sepertinya, di film Sun Gokong tadi, yang dominan siapa? Yang keras kepala itu ya keras sakti ya. Wih, luar biasa. Yang dominan adalah Sun Gokong, keras sakti ya. Oke, yang penuh cinta, mudah bersahabat, itu Pak Kai ya. wih, luar biasa sekali Uncle. Yang ketiga, yang stabil, yang slow-slow saja. Yang itu Wucing. Wih. Dan terakhir, yang detail, yang teliti. Itu udah pasti gurunya. Wih, Om Samcol, luar biasa sekali. Mudah kan? Ternyata belajar kepribadian sangat mudah sekali asal Anda tahu caranya. Hanya dengan beberapa menit saja di acara Uncle, kita sudah bisa menganalisa orang dalam sekejap. Silakan. Luar biasa, Bro Ferdi. Langsung ingat ya, ini langsung ingat banget itu DISC. Wah, ini luar biasa. Nah, mau nanya ini Bro Ferdi, tadi Bro Ferdi udah sebutin mengenai introvert, tentu ada pasangannya ekstrovert. Nah, dalam apa kaitannya 4 ini DISC ini dengan introvert dan ekstrovert? Oke. Nah, bagaimana kalau kita sendiri tidak bisa menentukan ya? Saya di intim ada, di stabil kadang juga ada, terus di merasa juga di apa ya, di dominan ya kadang-kadang juga dominan. Kalau di rumah ya suami ya nggak dominan kan, ibaratnya begitu. Tapi di tertentu dominan. Nah, itu cara, apakah ada perpaduannya atau tidak ada? Itu bagaimana, Bro? Uncle mau kali 2 atau kali 5? Saya jawab atau enggak? Jawab. Kali 2.